Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koordinator Jamilah sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Sebelah saya ada Raihan Al-Mubarak Ali sebagai pemateri kedua dan Iqbal Dwi Maulana sebagai pemateri ketiga dan Rosidah Putri Aminuddin sebagai pemateri terakhir. Oke, setelah yang pertama yaitu ada sesi penjelasan materi, dan kedua yaitu ada sesi tanya jawab, dan yang ketiga ada sesi penutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ide kewirausahaan. Ide kewirausahaan itu bisa dikatakan sebagai benih dari sebuah usaha. Dari ide inilah sebuah bisnis itu bisa tumbuh dan berkembang. Ide ini bisa berasal dari berbagai hal, misalnya dari pengalaman pribadi, pengamatan terhadap lingkungan, atau bahkan dari hobi yang kita miliki. Namun, ide yang baik tidak hanya sekedar unik. Ide juga harus realistis dan dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau ide kita tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, maka usaha kita itu sulit berkembang. Contoh sederhananya yaitu saat ini kan banyak orang yang sadar pentingnya gaya hidup sehat. Nah, dari situ muncul banyak ide bisnis seperti membuat minuman herbal, jus sehat, atau catering diet. Artinya itu ide lahir dari pengamatan terhadap kebutuhan nyata di sekitar kita. Jadi, langkah pertama menjadi kewirausahaan adalah berani berpikir kreatif dan peka terhadap lingkungan sekitar agar bisa menemukan ide yang tepat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Rehan Al-Mubarak Ali dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Saya sekarang akan mempresentasikan tentang mata kuliah dari Bu Eka Rahayu MPD dari mata kuliah Entrepreneurship yang berjudul Sumber-sumber peluang potensial. Yaitu sumber peluang potensial adalah berbagai faktor yang menjadi dasar atau pemicu untuk memulai atau mengembangkan bisnis yang menguntungkan baik dari faktor internal seperti hobi, keahlian, dan pengetahuan, maupun faktor eksternal seperti tren pasar, perubahan gaya hidup, dan masalah di sekitar. Seperti contoh, peluang usaha yang potensial meliputi bisnis makanan dan minuman seperti frozen food atau kopi, jasa digital dan dropshipping, affiliate marketing atau kursus online, serta layanan terkait kebutuhan sehari-hari seperti laundry, jasa titip, atau usaha properti. Peluang bisnis juga dapat ditemukan dalam industri kreatif seperti kerajinan tangan atau jasa pembuatan konten, serta usaha yang berfokus pada kebutuhan tertentu seperti produk bayi, kosmetik, atau tanaman hias. Peluang dapat berasal dari sumber seperti iklan, rujukan dari mitra dan pengecer, pemeran dagang, promosi pemasaran. Baik, saya pikir hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bekal pengetahuan kewirausahaan. Pertama, di situ ada pengetahuan manajemen bisnis. Ini berarti seorang harus tahu cara mengatur dan menjalankan usaha dengan baik dalam manajemen bisnis. Ada 3
bagian penting yaitu produksi, pemasaran, dan keuangan. Produksi berhubungan dengan bagaimana barang atau jasa dibuat agar berkualitas. Pemasaran fokus pada cara memperkenalkan dan menjual produk supaya menarik minat pembeli. Sedangkan keuangan berkaitan dengan cara mengelola uang usaha mulai dari modal, biaya operasional, hingga keuntungan agar bisnis tetap stabil dan berkembang. Yang kedua itu ada kemampuan menganalisis pasar dan memahami konsumen. Kemampuan ini sangat penting agar bisnis bisa bersaing. Artinya, seseorang mampu membaca kondisi pasar, mengetahui siapa pesaingnya, serta memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan menganalisis pasar, pelaku usaha dapat menentukan strategi yang tepat sehingga harga, promosi, dan target pelanggan, sehingga produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan apa yang dicari masyarakat. Nomor 3 itu ada wawasan teknologi dan tren industri. Di dunia bisnis terus berubah, terutama karena pengaruh teknologi. Karena itu penting memiliki wawasan tentang teknologi terbaru dan tren industri. Misalnya, memahami cara menggunakan media sosial untuk promosi, sistem pembayaran digital, atau tren produk yang sedang diminati masyarakat. Contohnya membuat video di TikTok, IG, YouTube, dan lain-lainnya. Intinya yang berkaitan dengan sosial media seperti itu. Lanjut, nomor 4 itu ada pengetahuan hukum dan regulasi usaha. Dalam menjalankan bisnis, seseorang juga perlu tahu tentang aturan hukum dan perizinan. Tentunya ini sangat penting karena ini berkaitan dengan etika dan adab. Hal ini mencakup izin usaha, pajak, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Dengan memahami aturan ini, pelaku usaha dapat menjalankan bisnis secara legal, menghindari pelanggaran, dan membangun kepercayaan dari konsumen maupun mitra bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan penjelasan yaitu tentang kompetensi kewirausahaan. Jadi selain pengetahuan seorang wirausaha juga harus memiliki kompetensi yaitu kemampuan dan sikap yang mendukung keberhasilan usaha, dan kompetensi ini juga sangat penting karena menentukan bagaimana kita bertindak dan mengambil keputusan dalam menjalankan bisnis. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif. Artinya, kita mampu menciptakan ide baru atau mengembangkan hal yang sudah ada menjadi lebih menarik. Misalnya, menjual makanan biasa tapi dikemas dengan cara yang unik atau rasa yang berbeda. Yang kedua yaitu visioner. Seorang wirausahawan harus punya pandangan jauh ke depan, tidak hanya fokus pada keuntungan hari ini, tapi juga berpikir bagaimana usahanya bisa berkembang dan bertahan lama di masa depan. Yang ketiga yaitu komunikatif. Jadi kemampuan ini penting karena dalam dunia usaha kita akan banyak berhubungan dengan orang lain seperti pelanggan, rekan bisnis, atau bahkan karyawan. Dengan komunikasi yang baik, kerjasama akan lebih mudah dan juga terjalin. Yang keempat yaitu disiplin dan tangguh. Menjalankan usaha tidak selalu mudah. Kadang hasilnya belum sesuai harapan, tapi wirausahawan sejati tidak mudah menyerah. Mereka tetap semangat dan bekerja keras dan juga belajar dari kesalahan. Dan yang terakhir yaitu adalah kepemimpinan. Wirausahawan yang sukses harus bisa memimpin dirinya sendiri dan juga orang lain. Ia harus bisa mengarahkan tim, memberi motivasi, dan membuat keputusan yang tepat agar usaha berjalan dengan lancar. Jadi kompetensi ini bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tapi juga tentang bagaimana sikap dan kemampuan kita dalam menghadapi setiap tantangan di dunia usaha. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan yaitu ide adalah awal munculnya usaha. Peluang adalah kesempatan untuk mewujudkan ide itu menjadi nyata. Pengetahuan dan kompetensi adalah bekal agar usaha bisa bertahan dan berkembang.
Kalau ketiganya bisa kita gabungkan, ide yang kreatif, peluang yang tepat, dan kemampuan yang kuat, maka kemungkinan besar usaha kita akan sukses. Jadi, jangan takut untuk mulai bermimpi dan mencoba. Karena setiap pengusaha besar, dulunya juga hanya seorang pemimpi yang berani mengambil langkah pertama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.